Di neraka, banyak orang dipaksa untuk berlari di atas roda raksasa. Jika ada yang berhenti, mereka akan dihancurkan. Dan jika ada yang mencoba melompat ke laut, ikan piranha akan mencabik-cabik dan memakannya. Ini adalah salah satu dari 7 neraka, neraka kemalasan. Ini adalah hukuman bagi mereka yang malas selama hidupnya. Di neraka ini, orang-orang malas diadili. Selain ini, ada neraka lain untuk berbagai dosa seperti pembunuhan, kebohongan, dan lainnya. Ini termasuk neraka es, neraka kesialan, neraka kekerasan, dan neraka ketidaktaatan. Setelah kematian, setiap jiwa harus melewati 7 neraka. Penilaian dilakukan selama 49 hari berdasarkan karma seseorang. Hanya setelah melewati ke-7 neraka itu, jiwa dapat bereinkarnasi. Suatu hari, seorang pemadam kebakaran yang pemberani tiba di neraka ini. Ia telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan seorang gadis kecil. Ketika para utusan neraka mengetahui siapa dia, mereka merasa gembira. Jiwa yang semulia dia sangat langka di neraka. Terakhir kali seseorang seperti itu datang adalah 400 tahun yang lalu. Tugas para utusan adalah membimbing jiwa-jiwa seperti ini menuju keadilan dengan aman. Mereka mengira semuanya akan berjalan lancar. Tetapi ketika mereka masuk, mereka terkejut. Mereka telah masuk ke neraka penghakiman atas pembunuhan, di mana kejahatan dari yang kecil hingga besar diadili. Bahkan pembunuhan dianggap sebagai kejahatan ringan di sana. Para utusan tercengang. Bagaimana mungkin seorang pahlawan melakukan pembunuhan? Bahkan pria itu pun bingung. Ia merasa tidak pernah menyakiti siapapun. Kemudian penguasa neraka menjelaskan bahwa bahkan kematian tidak langsung pun dianggap sebagai pembunuhan. Itulah yang biasa disebut karma. Tiba-tiba tanah di bawah pria itu terbuka. Di bawahnya banyak jiwa mencoba memanjat ke atas. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan pembunuhan dalam hidup. Mereka dibakar setiap hari, tetapi tidak pernah bisa mati. Sebagai pemadam kebakaran, pria itu mencoba menyelamatkan satu jiwa yang memanjat tiang, tetapi kemudian hakim neraka berteriak dengan marah dan pria itu dibawa ke pengadilan. Mereka bertanya, "Mengapa kamu meninggalkan rekanmu saat misi penyelamatan yang menyebabkan kematiannya?" Mendengar itu, kenangan lama kembali. Pria itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat hal itu, dijatuhkan tuntutan hukuman selama 50 tahun. Tepat ketika Raja Neraka hendak menjatuhkan hukuman, salah satu utusan berdiri untuk membelanya. Ia menjelaskan bahwa pria itu tidak bisa menyelamatkan rekannya karena kakinya terjepit di bawah batu yang sangat berat. Masih ada warga sipil yang harus diselamatkan. Rekannya berkata agar ia menyelamatkan para wanita terlebih dahulu, lalu kembali untuk menyelamatkannya. Sayangnya, ketika pria itu kembali, bangunan itu telah runtuh. Rekannya tewas tertimpa puing-puing. Setelah mendengar semuanya, Raja Neraka menyatakan bahwa pria itu tidak bersalah atas semua tuduhan pembunuhan. Kemudian mereka menyeberangi sungai menuju neraka kemalasan, tempat pengadilan baru dimulai. Hakim meninjau catatan kehidupan pria itu, tetapi ketika melihatnya, ia terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa bekerja sebanyak itu setiap hari?" Pria itu hanya menjawab, "Saya melakukannya demi uang." Ia tidak tahu bahwa di neraka, uang tidak memiliki nilai. Raja membenci orang-orang yang terobsesi dengan uang. Ia menganggap mereka tidak layak dikasihani. Ia memerintahkan agar pria itu diikat ke rakit. Di bawah air terjun terdapat roda raksasa tempat orang-orang malas dipaksa untuk berlari. Bahkan istirahat sejenak dapat menghancurkan mereka. Jika mereka melompat ke air, ikan-ikan akan memakannya. Saat pria itu mendekati air terjun, sang utusan melompat dan memegang rakit. Ia memohon kepada raja agar kasusnya ditinjau kembali.